Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, sifatnya, strukturnya, perubahan atau reaksinya, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Tentunya, ilmu kimia dibangun dengan penemuan-penemuan dan kontribusi besar dari banyak orang selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, di video ini akan menceritakan seorang tokoh yang memiliki banyak kontribusi dalam mengembangkan ilmu kimia. Bersama saya Hizam, di sini saya akan menceritakan tentang salah satu tokoh dalam ilmu kimia yang bernama Jöns Jacob Berzelius. Kenapa saya memilih Jöns Jacob Berzelius untuk diceritakan? Karena kontribusi beliau yang banyak bagi ilmu kimia hingga saat ini membuat saya tergerak untuk menceritakannya kepada kalian semua. Jadi, tanpa tunggu lama lagi, let's check it out. Nah, siapa sih Jöns Jacob Berzelius itu? Beliau adalah salah satu ilmuwan dari Swedia yang menjadi pendiri kimia modern yang terkenal akan pencapaian dan juga penemuannya. Sebelumnya, yuk cari tahu dulu biodata Jöns Jacob Berzelius. Jöns Jacob Berzelius lahir di Kvalsunda, Östergötland, Swedia 20 Agustus 1779. Beliau meninggal di Stockholm, Swedia pada tanggal 7 Agustus 1848 pada umur 68 tahun. Beliau tinggal di Sweden, berkebangsaan Swedia. Beliau dulunya berkuliah di Uppsala University mulai tahun 1796 hingga lulus pada tahun 1802. Untuk bidang yang ditekuni yaitu ilmu kimia. Institusi tempat Jöns Jacob Berzelius bekerja adalah Karolinska Institute. Beliau bekerja sebagai profesor dalam bidang obat dan juga farmasi. Setelah mengetahui biodata tentang beliau, mari kita pelajari apa saja kontribusi beliau dalam ilmu kimia. Yang pertama, beliau menemukan cerium, selenium, thorium, kalsium, barium, strontium, dan zirconium dalam bentuk murni. Yuk kita cari tahu apa saja unsur-unsur yang telah ditemukan oleh beliau. Yang pertama adalah cerium. Cerium yaitu suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang mempunyai lambang Ce dan nomor atom 58. Unsur yang termasuk deret lantanida ini sering dipergunakan sebagai unsur pembentuk alloy aluminium dan alloy magnesium. Selanjutnya yaitu selenium, adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang mempunyai simbol Se dan nomor atom 34. Kemudian yaitu kalsium, adalah sebuah elemen kimia dengan simbol Ca dan nomor atom 20, mempunyai massa atom 40,078 amu. Kalsium merupakan salah satu logam alkali tanah dan merupakan elemen terabaikan kelima terbanyak di bumi. Kemudian ada barium. Barium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang mempunyai lambang Ba dan nomor atom 56. Barium adalah logam putih berwarna perak yang ditemukan di dunia. Senyawa barium dapat dihasilkan oleh industri seperti industri minyak dan gas untuk membuat lumpur pengeboran. Barium juga dipakai untuk membuat cat, batu bata, ubin, kaca, dan karet dari barium sulfat. Kemudian ada strontium,
adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Sr dan nomor atom 38. Strontium termasuk dalam logam alkali tanah dengan wujud fisik putih keabu-abuan dan logam kekuningan yang sangat reaktif secara kimia. Kemudian ada juga zirconium. Adalah logam putih keabuan yang jarang dijumpai di alam lepas sama sekali. Dia memiliki simbol kimia Zr, nomor atom 40, massa atom relatif 91,224. Logam zirconium dipakai dalam teras reaktor nuklir karena tahan korosi dan tidak menyerap neutron. Selanjutnya yang kedua adalah mengembangkan sistem notasi kimia. Beliau mengembangkan sistem notasi kimia di mana unsur-unsur yang menyusun senyawa kimia tertentu diberi label tertulis sederhana, seperti O untuk oksigen atau Fe untuk besi. Berzelius mengurutkan lambang unsur berdasarkan dengan nomor atomnya. Unsur dilambangkan dengan satu huruf pertamanya. Misalnya unsur hidrogen yang memiliki nomor atom 1, berasal dari bahasa Latin hydrogenium, sehingga lambang unsurnya adalah huruf pertama nama latinnya, yaitu H. Yang ketiga adalah menciptakan istilah polimer. Pada tahun 1833, beliau menciptakan istilah polimer untuk menggambarkan senyawa organik yang memiliki rumus empiris yang identik tetapi berbeda dalam berat molekul keseluruhan. Polimer secara umum adalah sebuah bahan kimia baku dalam dunia industri. Polimer sendiri banyak sekali digunakan untuk barang-barang di sekitar kita, seperti botol minum plastik, ban, dan alat-alat elektronik. Polimer merupakan molekul raksasa atau disebut makromolekul yang terbentuk dari susunan ulang ratusan bahkan ribuan molekul sederhana yang disebut monomer. Oleh karena itu, polimer mempunyai massa molekul relatif besar. Polimer banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah mengenalkan alat-alat laboratorium. Sebagai seorang yang disebut sebagai bapak analisis gravimetrik, beliau mengenalkan penggunaan water bath. Water bath merupakan peralatan laboratorium yang berisi air atau cairan khusus yang bisa mempertahankan suhu pada kondisi tertentu selama selang waktu yang ditentukan. Fungsi dari water bath adalah untuk menciptakan suhu yang konstan, menginkubasi pada analisis mikrobiologi. Yang kedua adalah desikator. Desikator adalah panci atau wadah yang terbuat dari bahan kaca atau gelas yang tersusun berfungsi menghilangkan air dan kristal hasil pemurnian. Alat ini mengandung zat pengering yang berfungsi mengeringkan zat-zat lainnya. Yang ketiga adalah botol cuci. Wash bottle atau yang lebih dikenal sebagai botol cuci ini merupakan alat yang berfungsi untuk membersihkan alat-alat laboratorium yang berukuran kecil. Botol ini membawa pipa kecil atau nozzle yang menjulur dari dalam botol hingga keluar. Pipa kecil atau nozzle ini berfungsi mengalirkan aquades. Fungsinya adalah menyimpan aquades, membilas bahan-bahan yang tidak dapat larut di dalam air, dan membilas peralatan-peralatan laboratorium sebelum akan dipakai. Yang keempat adalah kertas saring. Kertas saring adalah suatu kertas semi-permeable yang dipotong melingkar dan ditempatkan seranjang dengan suatu corong pemisah, agar kotoran tidak larut tersaring dan memungkinkan bagian dari larutan dapat terpisahkan melalui pori-pori kertas. Kertas saring digunakan di laboratorium untuk menyaring larutan heterogen. Kertas biasanya terbuat dari turunan selulosa dan memungkinkan penanganan larutan dengan pH antara 0 hingga 12 dan suhu larutan sampai 120 derajat Celcius. Wah, banyak sekali ya penemuan yang telah beliau cetuskan. Nah, dengan banyaknya kontribusi yang dilakukan, beliau tentu mendapatkan banyak penghargaan. Di antaranya yaitu pada tahun 1818, Berzelius dimuliakan oleh Raja Karl XIV Johann
Pada 1835, ia menerima gelar Freiherr. Pada tahun 1840, Berzelius dinamakan Kesatria Orde Leopold. Pada tahun 1842, ia menerima kehormatan Palme Mérite untuk sains dan seni. Kemudian juga pada 1850 Kemudian juga pada tahun 1852, Stockholm, Swedia membangun taman dan patung umum, keduanya untuk menghormati Berzelius. Berzeliusskolan adalah sebuah sekolah yang terletak di sebelah alma maternya, Katedralskolan, dinamai untuknya. Lalu ada juga sebuah mineral yang bernama berzelianit, selenida tembaga yang ditemukan pada tahun 1850 dan dinamai menurut namanya, Berzelius, oleh James Dwight Dana. Setelah mengetahui kontribusi-kontribusi yang telah diberikan oleh Johannes Jakob Berzelius pada keilmuan kimia, untuk itu mari kita sama-sama rajin belajar dan bisa memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan yang bisa berguna bagi masyarakat dan juga diri kita. Sekian dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.